gitu aja. Oke. Sebenarnya rencana Bapak gini. Kalau ada yang bisa, karena ini kan teks negosiasi, kita belajar tentang penawaran nanti. Prakteknya ini adalah yang Bapak harapkan adalah kalian bisa menawar, entah itu di pasar kah, entah itu di mall. Mau kalian berhasil atau tidak menawarnya, tapi Bapak ingin kalian bisa melakukan penawaran, entah itu di pasar manapun, entah di aviari pun, entah di mall manapun, itu terserah. Yang dekat lah. Kalau ada yang di daerah Tembesi, ya di Tembesi. Kalau ada yang di serba 8.000 tidak mungkin. Kalau ada yang bisa, itu prakteknya sebenarnya. Bagi yang apa nanti yang diizinkan orang tua dikabari kepada Bapak. Bagi yang tidak dikabari juga kepada Bapak nantinya, karena itu akan Bapak ambil kepada nilai praktek. Yang tidak bisa dikabari biar Bapak bisa memberikan nilai prakteknya nanti. Mana tahu kan kalian ke pasar kaget atau ke mall, ada yang ingin kalian beli dari minggu ini sampai 3 kali pertemuan selanjutnya, 2 kali atau 3 kali lagi lah. Ada kalian ingin membeli sesuatu, kalian bisa merekamnya, kalian tawar barangnya dari harga setengah harga dulu. Harganya 50.000 kan, tapi kalian tawar dulu dari harga 20.000. Naik. Begitulah praktek yang ingin Bapak harapkan kepada kalian. Bisa kalian bernegosiasi. Seberapapun, kalau kalian berhasil mendapatkan harga yang kalian inginkan, bagus. Kalau tidak pun tidak masalah. Bapak yang ingin Bapak analisis adalah cara kalian bernegosiasi. Itulah nilai praktek yang ingin Bapak harapkan bisa kalian lakukan untuk sekitar 3 minggu lagi. Kapan kalian bisa direkam, entah siapapun merekamnya, nggak masalah. Minta izin aja sama yang jual, bentar ya Pak, bentar dulu sebelum saya beli ini, atau sebelum saya pengen taruh dulu, tapi divideokan karena ada disuruh guru kami bilanglah seperti itu. Berhasil atau tidaknya kalian nanti mendapatkan harga itu nggak masalah. Kalau misalnya harganya tetap dia bertahan 50.000, nggak masalah. Kalau dia dikasih kurang, kalian juga yang untung. Mana tahu ada kalian yang belanja ke mall, ada yang ingin kalian beli, atau beli buku atau beli tas lah, entah kemana pun itu kan, mungkin ada penawaran, ada harga yang ingin kalian kalau boleh itulah dikabarin nanti sama Bapak. Bisa tidak kalian nanti diizinkan tidak kalian sama orang tua kalian, mana tahu yang bisa nanti dikabari, yang tidak bisa dikabari juga sama Bapak, karena ini adalah nilai prakteknya. Karena kita akan belajar tentang teks negosiasi, cara bernegosiasi. Dan di sini, di mana ya, yang kita bahas pertama sekali di sini adalah tentang negosiasi sama dijual beli. Itu yang pertama hari ini. Itu sih yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Oke? Yang pertama sekali itu dulu ditanyakan, baru minggu depan atau kapan bisa kalian kabari, yang penting kalian tanyakan kepada orang tua, baru dicat kepada Bapak. Itu yang paling utama. Oke? Itu mungkin pemberitahuan dari Bapak. Hari ini kita baca dulu teks negosiasi yang bagian yang ini. Ini dulu kita baca ya. Ini dulu kita baca. Oke? Sebentar Bapak perbesar dulu ini. Sabar. Oke. Sebentar ya. Oke. Sebelum kita ke teorinya, mari kita baca dulu tentang teks negosiasi yang ada di bawah ini. Oke? Kita mulai dari, ini judulnya adalah negosiasi antara penjual dan pembeli. Oke? Kita baca secara bergantian. Yang pertama Aidan dulu. Aidan, silahkan Aidan. Yang mana, Pak? Yang siang itu di pasar Klewer.
Siang itu di pasar Klewer seperti biasa terjadi kegiatan jual beli. Anton yang sedang berrekreasi ingin membeli oleh-oleh untuk ibunya. Dia ingin membelikan kerudung. Terjadilah tawar-menawar antara Anton dan penjual kerudung. Penjual, selamat siang. Anton, selamat siang. Penjual, mau beli apa mas? Anton, ini mbak mau beli kerudung untuk ibu saya. Oke, lanjut dari Syria, Sopi. Penjual, cari modelnya bagaimana mas? Anton, yang biasa saja mbak. Penjual, silakan mas ke sini. Sampaikannya di dalam toko. Penjual, silakan mas pilih, banyak pilihannya. Anton, saya suka yang hijau, mbak. Kalau lihat segar. Oke, sabar. Oke. Seperti inilah contoh teks negosiasi. Dari teks negosiasi ini, apa yang bisa kita baca, di mana ada di sini tawaran. Ini belum sampai tawar-menawar ya. Dia ada sedikit apa namanya ya? Cara seorang penjual atau cara orang lain itu memiliki teknik agar orang lain itu mau mendapatkan sebuah barang itu. Nah, biasanya ada diskon, ada promo, itu juga bisa. Baru bentuk yang banyak juga bisa. Inilah yang Bapak harapkan nanti. Kalau kamu boleh, nanti entah itu di tugasmu nanti, prakteknya, kalau kamu diizinkan ke pasar, kalau kamu diizinkan ke mall untuk membeli, misal entah disuruh kalian membeli buku di mall, atau disuruh kalian membeli sepatu, misal, atau membeli apapun kebutuhan, entah itu membeli sayur, misal di pasar kaget, dah. Kalau kalian bisa, kalau kalian diizinkan, cobalah membuat sebuah video seperti apa namanya ya, seperti vlog. Seperti vlog, baru kalian, tapi hati-hati. Kalau kalian diizinkan nanti hati-hati. Mana tahu ada nanti pencopet atau apalah, pencuri atau hati-hati di situ. Kalau kalian sambil nge-vlog buat video blog, nah, seperti video blog yang ada di YouTube. Kalian buat sebuah dari awal, kalian datang ke tempat tempat pembeli itu, tempat penjual itu, coba kalian datangi, atau bagaimana cara dia bernegosiasi, entah kalian jalan-jalan dulu kan, kalau misalnya Bapak pernah ke SP, apa mau cari, biasanya seperti itu mereka, apa mau cari emas katanya, nah, baru di situ biasanya entah kalian tanya-tanya saja, baru kalian sampaikan, nggak jadilah, misalnya seperti itu, nggak masalah. Yang paling utama adalah ibaratkan diri kalian nanti ketika kalian ingin membuat praktek ini, video ini, ibaratkan saja kalian sedang membuat video blog. Nah, baru kalian tawar dulu dari harga terendahnya. Kalian bernegosiasi, dia juga akan bernegosiasi nanti itu. Dari situ kalian akan belajar bagaimana orang menegosiasikan barangnya kepada kalian, dan kalian juga akan belajar bagaimana kalian bisa mendapatkan barang itu. Entah kalian dapatkan pun barang itu atau tidak, itu tergantung pada kalian nanti. Karena sepengalaman Bapak ketika Bapak misalnya ke SP, itu banyak tawaran-tawaran itu. Di sini kita bukan untuk mengerjain mereka, tapi di sini kita untuk berpraktek dalam pembelajaran. Tetap dalam menggunakan masker, tetap juga kalian jaga jarak nanti. Itu yang perlu. Kalau bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, dikabarin nanti sama Bapak, agar Bapak nanti bisa memberikan tugas apa kepada kalian. Mana tahu ada yang bisa, itu bagus.
Karena ini untuk pengalaman kalian juga. Sama seperti ini. Kenapa ini penting? Agar kalian tahu. Satu, keunggulan dari yang kalian tawarkan itu. Baru cara kalian mempengaruhi dia. Misalkan ada orang seperti ini. Ini kan masih jahitannya belum sempurna. Kak, ini masih, ini Kak. Ya, atau misalnya yang lain. Ini di toko sini saya pernah dapatkan harga seperti ini loh. Ini pengalaman-pengalaman negosiasi yang bisa kita lakukan kepada mereka. Atau misalnya seperti ini. Mahal sekali harganya Bang. Saya di apa, kalau di toko yang di bawah itu masih agak apa dia? Agak lebih murah. Gitu, entah seperti itu negosiasinya. Atau seperti apalah cara kalian menegosiasi barang yang kalian dapatkan itu. Kalau kalian diizinkan misalnya. Itulah dia sekitar teks negosiasi ini. Contoh lain kalau kita di teks negosiasi ini adalah kalau misalnya kalian ke mana namanya ya, entah itu menegosiasikan nanti menawarkan cita-cita kalian misalnya, entah kuliah di mana, entah kalian kerja dulu, entah apa. Ini perlu nanti. Itu juga kita akan belajar negosiasi. Kita akan kalian dari sinilah prakteknya. Tapi yang Bapak harapkan dari sinilah dulu kalian belajar karena ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Sering kita melakukan ini. Kalau kalian pun hanya melihat saja menawar, coba kalian praktekkan. Cobalah kalian mandiri untuk mendapatkan barang yang ingin kalian harapkan bisa kalian dapatkan. Jangan melulu orang tua kalian andalkan. Kalau boleh, entah kalian sendiri menawar barang yang kalian dapatkan itu, dimulai dari sekarang itu bagus. Entah kalian sendiri dulu menawar harga beberapa sayur mayur di pasar, itu bagus. Mana tahu kalian bisa suatu saat nanti untuk diri kalian sendiri. Itu yang perlu untuk kalian. Karena biasanya kan untuk orang yang berwirausaha itu pasti memikirkan seberapa besar untung yang didapatkannya dan kalian pun akan mempertimbangkan seberapa besar kualitasnya. Tidak mungkin itu langsung dari kalau kalian mendapatkan harga, misalnya harga sepatu itu 200. Pasti itu sudah dihitung dengan untungnya. Tidak mungkin itu harga mutlaknya itu. Itu yang perlu kalian alami. Maka oleh karena itu kalau harga aslinya itu tidak jarang itu diberitahukan oleh mereka. Kenapa? Namanya juga berwirausaha, namanya juga berbisnis. Perlu juga dia makan, perlu juga dia mempertimbangkan ongkos yang dikeluarkannya ketika melakukan usaha itu. Jadi dari sedemikian itu sebuah pengusaha itu biasanya akan memikirkan seberapa banyak karyawan yang akan diberikan dia gaji lagi. Oleh karena itu, dan kalian pun perlu kalau misalnya kalian langsung harganya net 200 misalnya seperti itu, tidak kalian tawar. Kalau dia di yang tidak perlu misalnya kalau di Indomaret atau di mall yang sudah tertera harganya itu susah, kita nggak bisa lagi ditawar. Tapi kalau misalnya kalian pergi misalnya ke pasar kaget atau di mall itu yang menjual kios-kios seperti itu, biasanya itu sudah ditambahkan dengan untungnya itu. Itu yang ingin Bapak lihat dari kalian, bagaimana cara kalian bernegosiasi dan bagaimana cara orang itu bernegosiasi kepada kalian. Agar kalian bisa belajar dari situ nantinya. Oke. Inilah seputar tentang pengalaman kita dalam teks negosiasi. Yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah ini dia. Bagian ini. Teks negosiasi. Ini perlu kalian catat. Nanti kalau kalian masuk, kita doakan kalian masuk, ini akan Bapak periksa. Oke. Yang perlu kalian catat ini saja, pengertiannya ini. Sebentar ya. Yang ini. Teks negosiasi sampai di sini. Oke. Ini saja yang paling utama. Dan ini. Oke. Bagian yang ini. Ini perlu ini. Oke. Ini yang perlu kita pelajari. Dari sebuah teks negosiasi. Oke. Pertama, negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial
yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, jadi interaksi itu kan adalah sebuah komunikasi antara A dan B. Itu adalah sebuah interaksi. Misalnya ada penjual, ada pembeli, ada interaksi pada mereka. Itu adalah interaksi sosial. Itu yang perlu kalian ketahui. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Ya ini, untuk mencapai sebuah kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke. Bapak mau tanya dulu, di antara kalian ada yang pernah melakukan tawar-menawar di mall atau di pasar kaget? Atau ada yang pernah melihat? Lukas? Pernah, Lukas? Nggak pernah, Pak, nawar. Rosindi? Tidak pernah, Pak. Oke, inilah dia yang Bapak harapkan dari kalian, agar kalian bisa memulai. Kalau kamu, Julius? Pernah, Pak. Pernah? Pernah atau tidak melakukan tawar-menawar di pasar kaget atau mall? Julius? Julius tidak lagi. Winaldi? Tidak pernah, Pak. Oke, ini dia, oke. Kalau kalian misalnya melihat orang tua, kalau kalian pernah ya, melakukan tawar-menawar, itu penting sekali. Karena apa? Agar satu, kita bisa mendapatkan harga yang layak dengan barang yang layak juga. Jadi tidak selamanya, jangan kalian berpikir misalnya ada tulisan harga, kalau kalau kita pergi ke Bata, kalau kita pergi ke mana lagi, Indomaret, itu sudah ada untungnya diambil itu. Sudah ada. Untungnya itu biasanya kalau tidak salah biasanya mungkin setengah harga dari harga dasarnya itu. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Di sini kalau kalian beli jeruk itu biasanya harganya 10.000 atau 15.000. Tapi kalau di kami, orang tua Bapak yang ada di perkampungan sana, harga dasarnya itu yang dijual mereka, yang diambil para tengkulak itu adalah 5.000, 4.000, 3.000. 2 kali lipat atau 3 kali lipat harganya itu ke kota Batam ini. Tidak jauh beda. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian simak, di mana namanya ya, di jual-jual minyak ecer yang ada di jalanan itu, berapa harganya yang biasa dibuat? 13.000 kalian perhatikan. Tapi kalau kalian pergi ke Pertamina, berapa harga bensin per liter? Atau premium per liter? Itu sekitar 6.000-an. Itulah beda harganya. Makanya perlu ada tawar-menawar untuk beberapa daerah atau beberapa lokasi yang mengizinkan tawar-menawar yang tidak dibuat harganya net. Itu pentingnya tawar-menawar ini. Setiap usaha itu harus ada untungnya, harus ada. Berbeda itu pokoknya ada untungnya. Itu yang perlu kalian pahami. Oleh karena itu, inilah harapan Bapak ke depannya. Kalian tidak langsung kalau misalnya membeli tas misalnya, dikatakan oleh penjual harganya 500.000. Langsung kalian beli 500.000. Dia akan sudah mendapatkan untung yang sangat besar. Itu yang perlu kalian pahami dan perlu kalian alami. Itulah kenapa Bapak sampaikan seperti itu kepada kalian. Oke? Negosiasi dikatakan tadi, pihak-pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Sama seperti tadi, ketika kita menawar barang kemana namanya ya, ke tempat pasar itu atau ke mall itu, kepentingan kalian apa? Satu, kalau kalian misalnya lihat-lihat harga, akan ada harga yang berbeda. Misal kalian ingin membeli headset atau headphone di tempat-tempat penjualan di konter-konter HP misal, harganya itu 20.000. Coba saja tawar dulu. Kepentingan kalian kan agar kalian tidak melebihi budget dari
uang yang kalian punya. Misalnya kalian cuma punya 20.000. Udah. Harga headset atau headphone itu nanti 50. Perlu kalian tawarkan itu. Perlu ada penawaran di situ. Atau kalian nanti mau membeli handphone, gadget misalnya, di counter-counter HP. Jangan langsung, misalnya harganya 3 juta. Tawar dulu. Tawar-menawar itu penting. Tawar-menawar itu penting. Jangan kalian langsung, 1 juta, langsung 3 juta katanya. Jangan langsung kalian iakan dia 3 juta. Jangan. Tawar dulu. Tawar dulu. Kalau kalian tawar lagi, kalau misalnya tidak ada pada kalian itu apa namanya ya, kalian belum setuju sesuai dengan itu, lihat toko yang lainnya, mana tahu ada lagi apa namanya ya, penawaran apa, harga yang lebih murah. Biasanya kalau kalian bijak atau pandai dalam berbicara, berkomunikasi dengan mereka, biasanya akan diberikan harga yang lebih murah lagi. Kalau kalian misalnya banyak referensi mengenai harganya itu, kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Atau kalian mendapatkan banyak pengalaman mengenai barang itu, kalian akan diberikan lebih murah lagi. Oke, kita lanjutkan ke sini. Teks negosiasi juga bisa disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dan elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Oke? Dalam bernegosiasi itu, ya, ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Misalnya, harga. Kalau harganya sudah sepakat misalnya dari harga 50.000 menjadi 45.000, ya, itulah perjanjiannya. Tadi harganya 50.000 kan? 50.000 harganya. Yang kalian tawar, yang bisa kalian dapatkan 45.000. Kalian sudah bisa hemat misalnya 5.000. Atau di bawah itu pun bisa, kalau kan bijak dalam menawarnya. Perjanjian itu maksudnya, dengan harga yang kalian tawar tadi, misalnya 30.000 untuk mendapatkan sebuah headphone atau headset, barang itu akan menjadi milik kalian. Itu adalah kesepakatannya. Itulah nilai nominalnya. Udah. Untuk apa katanya? Untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan. Oke? Kepuasan misalnya, kepuasan apa? Kalau harganya 45.000, dia sudah mempertimbangkan itu untung bagi dia. Dia sudah mempertimbangkan itu modal bagi dia. Jadi, kalau misalnya modalnya hanya 20.000, dia sudah untung berapa? Tadi dia menawarkan 50.000, ya, 50.000. Dia sudah pertimbangkan berapa untungnya, berapa untuk modal untuk mendapatkan barang seperti itu lagi. Dia akan mendapatkan untungnya kembali. Itu adalah kepuasannya. Kepuasan apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak untuk memenuhi kepenuhan bensinnya. Itu pentingnya di situ. Itu yang kita pelajari dalam teks negosiasi ini. Makanya setiap berwirausaha itu akan ada untungnya itu. Tidak mungkin tidak ada. Wajib ada. Karena mereka akan mempertimbangkan dari segi bensin, dari segi makannya, itu perlu itu. Sudah? Inilah yang pertama yang kita pelajari. Selanjutnya adalah yang perlu kalian catat. Kalau kalian sudah catat ini tadi, adalah bagian yang ini. Oh, ini dia. Ini lanjutan yang tadi ini. Oke? Kita lanjutkan ya. Ini masih sekilas tadi. Siapa dulu yang baca? Siapa namanya dulu? Si Roshindi. Lanjutkan ini Roshindi. Baca Roshindi. Penjual. Iya mas, cocok kalau dipakai oleh ibu mas. Anton, ini berapa mbak? Penjual. 50.000. Anton, wah kok mahal mbak? 30.000 boleh tidak? Penjual, tidak boleh mas. Itu bahannya bagus soalnya. Anton, tidak bisa kurang mbak. Penjual, 45.000 deh mas. Anton, 40.000 ya mbak. Ini untuk oleh-oleh ibu saya. Oke, Penjual. lanjut Tita. Tita. Sabar.
Oke, lanjut menjual. Benar tidak boleh, Mas. Tita Simanjuntak. Iya, Pak. Bagian yang ini. Nih. Sabar. Ini. Yuk, lanjut. Penjual. Benar-benar tidak boleh, Mas. Nanti toko saya bisa bangkrut. Anton. Ya, sudah, Mbak. 45.000. Saya ambil ini. Menjual. Mau beli. Apalagi, Mas. Anton. Itu saja, Mbak. Ini uangnya, Mbak. Penjual. Uangnya 50.000. Kembali 5.000. Terima kasih ya, Mas. Anton. Iya, Mbak. Sama-sama. Oke, inilah dia tentang seputar apa namanya ya, teks negosiasi. Kalau misal kalian langsung membeli barang dengan harga yang dibuat itu, bisa apa namanya, kalian tidak hemat. Biasanya kan kalau misalnya di beberapa toko, beberapa di tempat mall-mall itu sudah dihitung. Ini katanya harganya 50.000. Langsung ditawar dia berapa? 30.000, setengah harga itu. Ya, hampir setengah. Ya, jadi Bapak sarankan nanti kalau kalian nanti melakukan praktek yang Bapak sebagai tugas praktek kalian ini kalian diizinkan, tawar dulu dari setengah harga. Kalau misalnya wajah dari si penjualnya langsung cemberut, sudah pergi saja langsung. Sudah pergi saja langsung. Kenapa? Karena begini, beberapa penjual ada yang tidak terima dengan tawaran kita langsung setengah harga. Ada penjual itu tidak terima. Tapi ada juga yang diberikan negosiasi-negosiasi lain. Nanti kalau kalian praktek ya, coba kalian perhatikan wajahnya. Ada langsung dia merengut. Nggak usah lah, Dek. Kalau kita masih langsung tawar setengah harga. Nggak usah lah, Dek. Kalau seperti itu penjualnya, kalian sudah paham, dia tidak pandai dalam bernegosiasi. Itu yang perlu kalian pahami. Makanya Bapak sarankan kepada kalian nanti, kalau kalian melakukan prakteknya, tawar dulu setengah harga. Misalnya kan kalian mau beli tas nih, 100. Langsung kalian tawar saja. 60 nggak dapat, Bang. Atau 40 nggak dapat, Bang. Langsung tawar dulu seperti itu. Sedikit demi sedikit, naikkan. Kalian berikan kata-kata pujian. Ini Bang, kayaknya bagus ini Bang. Ini benangnya bagus juga sih Bang. Kalau kalian praktekkan kan, ini nggak bisa naik. Ini nggak bisa 45 Bang. Kalau misalnya dia tidak tahu mau dari harga 100 menjadi 50. Nggak bisa 60 Bang. Ini bagus sepertinya ini benangnya. Ya Bang. Bagus ini Bang. Bisa kan seperti itu? Nggak dapat Bang. Coba kalian lihat cara dia bernegosiasi. Dan ketika kalian bernegosiasi, kalian rekam nanti. Bapak pun tahu, cara kalian bernegosiasi seperti apa. Saran Bapak kepada kalian, coba dulu tawar dari setengah harga. Entah kalian nanti jadi atau tidak jadi barangnya itu tidak masalah. Yang paling utama adalah prakteknya. Kalau boleh kalian minta izin, Bang, minta tolong ya Bang, saya rekam ini untuk tugas saya sama guru saya. Ini sekalian juga. Sampaikan seperti itu tidak masalah juga. Oke? Karena ini adalah praktek untuk kalian juga. Dan apalagi di sini biasanya yang punya barang itu tidak mungkin tidak akan mengatakan kalau barangnya itu bagus atau tidak. Tidak mungkin ada keunggulannya itu atau tidak. Pasti seperti inilah. Tidak boleh Mas, itu bahannya bagus soalnya. Ini hanya yang kita baca. Tapi kalau kita lihat nanti kalian praktek, bisa saja di teman-teman kalian itu dijabarkan dia. Ini terbuat dari ini terbuat dari ini. Dengarkan saja bagaimana dia menjelaskan dari mana bahan-bahannya itu. Dengarkan saja seperti apa kualitasnya yang ditawarkan oleh penjual itu. Itu yang perlu bagi kalian nanti. Baru kalau di sini dikatakan kan di sini dibilang tidak boleh Mas nanti toko saya bangkrut. Ini tidak mungkin bangkrut.
Tapi biasanya ada yang mengatakan, nggak ada untung nanti bang, bensin lagi ini, untuk gaji karyawan lagi. Biasanya seperti itu, udah. Itu biasanya, sudah. Kalau nanti kalian misalnya untuk mengakhiri penegosiasian kalian itu, ya karena kalian belum pernah seperti yang kalian sampaikan, akhiri saja. Kalau tidak jadi ya kalian beli barang nantilah bang, saya datang lagi ke sini, saya ambil uang dulu. Bisa kalian siasati seperti itu. Atau bisa kalian jujur, nantilah bang, nantilah bu, nantilah kak, saya lihat dulu lah di toko-toko yang lain, mana tahu ada yang lebih bisa net, bisa seperti itu. Bisa saja, nantilah ya bang, saya apakan dulu, pikir-pikir dulu gimana ini jadi atau tidak. Bisa kalian akhiri seperti itu. Itu yang perlu kalian perhatikan nanti, cara kalian menegosiasi untuk tugas praktek kita nanti. Oke, mari kita lanjut lagi. Oke, ini dia. Panggil dulu Putra Buana. Oke, ini perlu ini ciri-ciri teks negosiasi. Oke, ini teksnya. Ini boleh kalian catat. Nah, ciri-ciri teks negosiasi. Coba baca dulu, Lukas. Ya, Pak. Baca dulu ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki karakter atau ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Ciri-ciri teks negosiasi adalah sebagai berikut. A. Bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. B. Menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. C. Menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. D. Memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. E. Memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, ini dicatat ya, dan ini penting untuk kalian. Karena kita akan belajar banyak teks. Ada 3 teks. Inilah teks negosiasi. Yang pertama itu, tujuannya untuk apa? Menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Seperti yang Bapak sampaikan kepada kalian. Ketika ada wirausaha menawarkan sebuah barang, sudah dia memberikan barangnya, menjual barangnya, menjual tasnya, menjual HP-nya. Sudah. Kita kan butuh ini, HP misalnya, kita beli HP. Sudah. Tapi kalau misalnya harganya itu lebih, kita tentu tidak terima. Kita kan bisa cek-cek harga di YouTube. Sudah. Kita bisa cek-cek harga di Google. Sudah. Disinilah tujuan dari negosiasi. Disinilah ciri-ciri teks negosiasi. Bahwa teks negosiasi itu untuk tujuannya menentukan solusi dan penyelesaian masalah bersama. Dah. Kita butuh barang. Kita butuh HP. Penjual butuh uang. Dan juga mengharapkan barangnya itu bisa laku. Inilah fungsi dari, inilah tujuan dari teks negosiasi itu. Menentukan tujuan, menentukan solusi, dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Sudah, sama-sama ada masalah, tapi beda. Ya, beda masalah dia. Selanjutnya apa? Menyelesaikan kesepakatan atau perjanjian. Ya. Dari kita bernegosiasi tadi, kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan dan perjanjian. Kesepakatannya apa? Dengan harga yang disepakati. Harga yang disepakati, kita bisa mendapatkan barang itu. Kita bisa ada janji. Tidak mungkin kan kita mendapatkan barang itu cuma-cuma dari sebuah pengusaha atau penjual. Tidak mungkin. Perlu juga di situ ada perjanjian. Jadi kalau misal kita langsung ambil barang itu, ya kita kan dituntut tanpa membayar. Misal nih, sudah ditawarkan HP-nya sama kalian, langsung kalian bawa lari. Bisa-bisa kalian dituduh menjadi seorang pencuri. Itu dia. Ini kenapa ciri-ciri teks negosiasi ini menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang C, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan
negosiasi tadi, secara harga, kalian akan mendapatkan harga sesuai budget kalian, sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian sepakat deal dengan harga tadi, tentu pengusaha itu juga ada untungnya. Ada, tidak mungkin tidak ada untungnya. Itu dia. Itu penyelesaiannya. Saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Ya, pada kepentingan bersama. Sama-sama ada kepentingan di sini. Si pengusaha ingin ada untung agar dia bisa makan, ada perputaran uangnya. Si pembeli juga ada keuntungan untuk mendapatkan barang itu. Yang terakhir adalah yang kelima, memiliki tujuan praktis. Itu ciri-ciri, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang paling utama di sini, yang perlu kalian simak bahwa yang pertama, poin utama dari ciri-cirinya itu, bahwa teks negosiasi itu adalah untuk menyelesaikan masalah bersama. Itu yang paling utama, menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, dari kita bernegosiasi ada perjanjian. Itu yang paling utama. Itu yang harus kalian ingat. Ada perjanjian dan untuk menyelesaikan masalah. Itu untuk ciri-cirinya. Oke. Tujuan teks negosiasi sama seperti tadi. Coba baca dulu, Aidan, tujuan teks negosiasi ini. Aidan. Tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis, beberapa diantaranya untuk A. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. B. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. C. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Oke. Apa tujuan dari, ada 3 tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama itu katanya mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Sudah. Harus ada kesepakatan. Seperti tadi, dari setiap masalah itu harus ada kesepakatannya. Yang paling utama adalah mencapai kesepakatan. Ini tujuannya. Kita bernegosiasi untuk bersepakat, bermufakat. Sepakat bahwa barang ini saya miliki dengan harga segini sudah saya dapatkan. Sepakat bahwa dia sudah mendapatkan untung dari tawaran itu, dari negosiasi itu. Itu tujuan yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah. Tujuannya tadi, dari kesepakatan itu harus ada penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang kita dapatkan. Yang terakhir, win-win solution. Ini yang paling harus kalian ingat. Win-win solution artinya adalah tidak ada yang dirugikan. 50-50. Kamu saya untungkan, saya pun diuntungkan. Sudah. Itulah win-win solution. Kamu tidak saya rugikan, saya pun tidak kamu rugikan. Itulah win-win solution. Artinya, kamu beruntung, saya beruntung. Kamu tidak rugi, saya juga tidak rugi. Kamu tidak rugi, saya juga tidak rugi. Karena misalnya, barang baru kan, kalau dia barang baru dengan harga HP baru misalnya harga 2 juta, 3 juta, ada win-win solution di situ kalau kalian sudah mencapai kesepakatan. Misal harga 3 juta, netnya, barangnya didapatkan. Ya sudah ada untungnya itu. Dia pun tidak dirugikan dan kita pun tidak dirugikan. Inilah tujuan dari teks negosiasi. Ada win-win solution. Ini penting ini. Ada win-win solution bahwa kita itu kondisinya saling menguntungkan dan tidak dirugikan. Dan baru yang pertama itu adalah ada kesepakatan, mencapai kesepakatan. Dan yang kedua adalah untuk penyelesaian jalan keluar dari masalah yang kita hadapi.
Mungkin ini dulu yang kita bahas, ini dulu yang kita bahas pada teks negosiasi hari ini. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang seputar teks negosiasi atau tugas kalian? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah kalian catat yang tadi? Tidak ada? Rosindi, Ria, Lukas, Cita? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, Bapak tanya dulu satu-satu. Rosindi, apa itu teks negosiasi? Rosindi? Adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke. Winaldi? Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi apa, Winaldi? Tadi nggak nulis, Pak. Oke. Satu ciri-cirinya apa? Atau satu tujuan dari teks negosiasi yang kamu dengar dari Bapak apa? Bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Oke, bagus. Untuk Julius, satu tujuan dari teks negosiasi apa? Julius? Julius? Oke, Petran? 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 Ya, Pak. Oke. Satu ciri-ciri teks negosiasi apa? Apa ciri-ciri teks negosiasi? Satu aja. Nah, tidak ada kamu catat kan? Nanti kalau Bapak kirimkan video dari YouTube-nya ini, Bapak harap ada ringkasanmu ya, veteran. Oke, Pak. Nah, jangan salah, oke, nak. Oke. Untuk Riko, coba sebutkan dulu satu tujuan dari teks negosiasi. Riko. Mencapai kondisi saling menguntungkan atau win-win solution. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu dulu pembelajaran kita di apa ini. Bapak mau tanya, sudah diisi absen sebentar ya. Absen. Bapak lihat dulu absennya, sudahkah ini? Masih 3 di sini. Yang lain belum ada mengisi. Coba. Pak, nggak ada Pak di chat. Oke, sebentar. Diisi dulu sekarang. Absennya ya, sebentar ya. Oke. Diisi dulu, baru sebentar lagi kita tutup. Oke, coba lihat di chat masing-masing, diisi dulu sekarang absennya, biar Bapak tandai di buku absen. Oke, Ria Sophie. Lukas. Oke. Winaldi. Oke. Stengnya sebelah kiri Pak sih? Iya. Hinata. Sebentar ya, Hinata.
Inata. Baru Roshindi. Roshindi. Tita. Oke. Aidan. Oke. Riko. Oke. Petran. Oke. Julius. Kamu tidak bisa mengisi absen, Julius? Julius tidak, sudah lari. Julius nggak ada lagi. Oke. Si Julius, baru si siapa namanya ini? Julius, baru si Putra. Oke, yang tidak ada di sini si Brian Felix, Cahaya Ramoti, Dimas, Lydia Tambunan, Rani, si Robin. Oke, itu saja yang ada. Oke, Winaldi pimpin. Winaldi lagi. Siapa ya? Ria, pimpin kita dalam doa. Ria Shopee. Tadi sudah Ria atau siapa? Coba buka dulu kameranya. Nah, pas. Ria Shopee. Sudah si Ria tadi. Tita, pimpin kita dalam doa, Tita. Tita, si Manjuntak. Pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukurkan panjatkan kehadirat. Puji syukurkan kehadirat Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa. Bapa, kami telah selesai mendengar pelajaran kami dari Bapak Guru kami. Engkau jadikanlah itu bekal buat masa depan kami Bapa. Bapa, kepada guru kami telah lama mengajari kami. Engkau berikan panjang umur, ketabahan, kesabaran agar bisa mengajari kami dengan sabar dan tabah. Bapa, dimanapun orang tua kami berada, Engkau berikanlah kesehatan, panjang umur agar bisa kami dengan baik. Bapa, dan semua perintah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Oke, tetap di rumah, jangan berkeliaran ke sana kemari. Untuk minggu depan, mungkin Bapak siapkan di classroom tugasnya. Terima kasih banyak hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.